Selama ini kan saya kan sembako. Oke, berjalan sembako. Sembako juga masih jalan sih. Yes. Cuma ini buat tambahan. Yang tambahan mana? Yang sembako apa yang laundry-nya? Sekarang justru malah laundry yang kan mau berarti ambil paketnya yang LG Giant Max ya, Iya. full komersial ya. Yang komersial. Ya, itu yang paket 330 ya. Oh, 330 juta. Uangnya dari mana itu, Pak? Yang 330 juta. Ini banyak orang kalau mau buka bisnis, terutama laundry itu pasti ditanyakan berapa sih modalnya, berapa sih harga paketnya. Bukan karena beragam ini karena ya. Yes. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah 700 kartu yang terjual, Pak. Wih, keren. 700 kartu, Pak. Untuk laundry sendiri buka dari jam 6 pagi, Pak ya, sampai jam 11 malam. Pegawai ada berapa sekarang, Pak? Sekarang ada 7. 7 doang. 7. Omset, Pak? Omset? Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngobrol dengan pengusaha laundry, di mana laundrynya konsepnya self service. Ayo teman-teman yang laundrynya self service, silahkan komen di bawah ini. Nah, beliau akan memberikan tips ya, bagaimana membangun bisnis laundry di daerah pemukiman yang padat banget dan akhirnya rame banget. Dengan konsep laundry self service-nya beliau, laundry cuci lipat ya, self service, cuci lipat dan pakai kartu, nggak pakai koin, pakai kartu. Nah, beliau nanti akan bercerita bagaimana menghabiskan jualan kartu tadi, ratusan kartu yang terjual habis. Terus nanti teman-teman pasti penasaran, ini backgroundnya apa sih? Bangun laundry kok kayaknya langsung rame aja. Tanpa panjang lebar, kita langsung ngobrol dengan narasumber kita. Selamat pagi dan Bapak dan Ibu. Terus silahkan perkenalan langsung aja. Silahkan. Perkenalkan, saya Dedi, owner dari Dewa HK Laundry. nama saya Lili Suryani, owner dari Dewa HK Laundry. Dewa HK Laundry. Oke, ini kayaknya masih grogi. Silakan search di Google Map Dewa HK Laundry. Harusnya rame banget. Silakan mampir kalau di daerah Jakarta Pusat ya. Idenya membuka laundry mulai kapan? Ide laundry itu belum nggak ada ide ini muncul dari istri saya. Oke, malah istri Bu Lilis ya. Siap. Jadi untuk menjelaskan biar ini aja. Bu Lilis ya. Pengen buka laundry itu ya dari 5 tahun yang lalu. Dari sekitaran tempat saya ini belum rame lah, belum ada. Sekarang kan hampir kiri kanan udah laundry banyak ya. Selama ini kan saya kan sembako. Berjalan sembako. Sembako juga masih jalan sih. Yes. Cuma ini buat tambahan. Yang tambahan mana? Yang sembako apa yang laundry-nya? Sekarang justru malah laundry yang ini yang bahkan yang suami saya yang awalnya nggak mendukung, malah justru dia yang semangat banget ya. paling semangat justru dia, bahkan pengen punya cabang juga. Dia. Sekarang makanya saya serahin ke dia aja. Awalnya pengen laundry pertama sih karena memang kita berarti kan menggunakan jasa. Kalau jasa kan berarti kita cuma modal dari awal. Jadi karena saya pengalaman waktu sembako kan kita harus benar-benar muter modal. Dari ini bukan saya ngirim sembako ya, maksudnya alhamdulillah rezeki sembako juga ada. Cuma kalau kenapa kok saya kepikiran ke laundry itu karena memang pertama saya pemikiran kalau laundry itu kan modal pertama, dengan selanjutnya kan paling muter terus gitu. Makin kesini kok makin marah untuk laundry, dan saya berpikir kalau laundry itu kan orang itu setiap hari ganti baju, kebutuhan sehari-hari seperti makanan, makanya kita yaudah kita usahakan dan cari modalnya gitu Pak. Untuk yang kita mesin yang sekarang pakai, sebetulnya tujuan awal kita bukan seperti itu Pak. Awalnya itu kita mau ambil paket yang di bawah itu. Oh, di bawah itu. Iya, dengan anggaran yang ada ya Pak ya. Setelah ke kantor Bapak, ketemu Bapak langsung, Bapak bercerita tentang ini dan itu, akhirnya kita kok pengen yang lebih jangan tanggung. Akhirnya kita ambil paket yang di atas yang kita targetkan. Walaupun uangnya belum ada. Mulai niatan buka laundry itu awal kita megang uang 75 Pak. Dengan harga yang paket yang kita ambil masih jauh.
berapa persennya kan mau berarti ambil paketnya yang LG Giant Max ya, full komersial ya. Ya, itu yang paket 330 ya. Oh, 330 juta. Tambah yang untuk X-Pro-nya belum X-Pro-nya, belum sewa tempatnya, belum renovasinya itu gitu ya. Dengan anggaran uang saat itu ada 75. Setelah ketemu dengan Bapak dijelaskan untuk ininya, akhirnya udah kita tertarik dengan mesin yang komersial itu. Ya kita jalani pelan-pelan lah Pak. Nah, saya masih penasaran Pak, uangnya dari mana itu Pak? Yang 330 ini boleh dijelaskan Pak, siapa tahu dapat inspirasi. Karena gini, boleh saya cerita dulu bahwa banyak orang kalau mau buka bisnis, terutama laundry itu pasti ditanyakan berapa sih modalnya, berapa sih harga paketnya. Nah, teman-teman juga dengerin sendiri bahwa Pak Dedi dan Bu Lilis aja punya budget 75 juta dan akhirnya beliau pada waktu setelah diskusi kita jelaskan plus minusnya seperti apa, konsepnya mau seperti apa dan targetnya beliau yang besar. Terpilihlah paket yang 330 juta yang LG Giant Max. Nah, boleh Pak, diceritakan Pak, tipsnya gimana nih? Dapat angka tadi, boleh Pak, bukan karena beragam limit karena ya. Emang kita juga tujuan awalnya kan untuk ambil paket yang semini mungkin dengan mesin yang kita anggap bisa untuk berjalan dulu gitu loh Pak. Tapi setelah dapat penjelasan dari Bapak dengan modal 75 di awal itu, kok serasa kurangnya jauh. Tapi saya kan sendiri juga kan sebelum buka laundry ini kan masih kerja. Saya ingat ada tagihan lama saya itu yang belum terbayar. Pas banget ya. Dan saat itu tabungan ada tabungan ya, tabungan lupa Pak. Tabungan lupa. Oke teman-teman, jadi kita sudah mendengarkan bagaimana Pak Dedi dan Bu Lilis dengan semangat juang yang tinggi. Beliau punya bisnis sembako dan Pak Dedi juga masih ngantor. Yang awalnya pengen paketnya 75 juta aja budgetnya untuk semuanya. Ternyata setelah datang ke kantor diskusi dengan tim Apik Manajemen termasuk saya, akhirnya kepikiran untuk ngambil paket yang komersial mesin LG Giant Max saat itu 5 stack. Dan ternyata emang rame banget ya Pak. Negaranya rame sekali. Alhamdulillah jalan. Walaupun awalnya kita sempat deg-degan Pak. Kan yang dijelaskan Pak Apik di awal itu kan omset 1 bulan itu harus sewa 1 tahun. Nah pas bulan pertama kok dapatnya separuhnya nggak nyampe. Jadi kan bahaya ini ya kan. Mungkin karena awal buka kan baru 1 bulan. Tapi di bulan kedua itu langsung ketutup semuanya. Bulan ketiga ada kenaikan sedikit. Tapi untuk awal bulan pertamanya jangan nutup untuk target. Tapi yang penting kan operasional ketutup ya, nggak nombok ya Pak. Targetnya kan bulan pertama hingga bulan ketiga kan harusnya yang penting kan nggak nombok dulu. Nggak nombok. Tapi yang penting sudah itu. Ternyata bulan kedua sudah nutup. Sudah nutup. Sewa tempat 1 tahun sama dengan omset 1 bulan. Keren banget. Kalau boleh tahu Pak, ini namanya Dewa HK ini idenya dari mana Pak? Atau artinya apa Pak? Kenapa saya kasih nama Dewa HK itu kan anak saya 4. Oh siap. Jadi Dewa HK itu singkatan keempat anak saya. Oke. Siap. Nama depan. Jadi ya rezeki anak keempat. Wih keren. Mengumpul di situ semuanya. Amin. Jadi teman-teman, saya coba membuat conclusion, kesimpulan dari cerita Bu Lilis maupun Pak Dedi tadi bahwa yang selalu saya sampaikan adalah kalau marketnya gede, demand-nya besar, dan laundry-nya sedikit, ya akhirnya seperti ini, overload. Dan akhirnya nggak kepikiran untuk mendoakan tetangganya untuk tutup. Bener ya Pak? Betul. Sampai nggak ada kepikiran gitu, karena kita aja overload. Dengan 5 stack aja overload, ngapain kita harus doain ke yang tetangga sebelah tutup? Karena ya memang overload, nggak bisa ngerjain lagi. Mau nyari tempat lagi untuk cabang kedua aja susah, gitu loh. Seperti itu. Nah, itu yang poin pertama. Yang kedua adalah beliau tadi konsepnya menarik bahwa beliau melihat market di sana, bukan market ya, kompetitornya adalah kalau self service ya laundry sendiri, kalau full service laundry sendiri.
Nah, beliau bikin konsep hybrid, jadi full service bisa, self service bisa. Makanya rame banget. Bahkan kemarin pas kita ke sana review laundrynya, mobil ya pepet-pepetan, sempit sekali. Dan saking sempitnya akhirnya itu loh, kita lihat kanan kiri, wih, rame semua, nggak ada yang sepi. Dan kayaknya semua dagangan yang di sana bisa rame, keren. Jadi memang marketnya bertumbuh dan ekonominya bagus. Jadi orang untuk belanja, orang daya belinya juga bagus di sana. Bapak Ibu, kenapa memilih Apik Management? Awalnya saya kan searching di YouTube ya, Google ya. Saya waktu awal berpikir pengen buka laundry itu kan saya ya buka-buka Google lah ininya. Ketemunya Pak Apik. Pas ini searching buka YouTube tuh yang keluar ya Pak Apik yang pertama. Terus saya juga ada juga buka yang lain, tapi kok Bapak yang lebih menarik gitu ya. Lebih menarik. Apa ininya ya. Terus ya, akhirnya ngajak suami untuk ketemu. Siap. Awalnya nggak yakin. Siapa itu Apik? Suami apalagi nggak yakin. Awalnya sebenarnya nggak langsung pengen ketemu Bapak, cuma lewat WA aja. Cuma WA-nya responnya langsung. Jadi dari situ juga berarti kan dia apa ya namanya cepet gitu ya pelayanannya, ditanggapinnya cepet. Kadang kan kalau kadang kita pengen tapi balasannya lama kan kita juga kadang udah minder duluan kan. Cuma kalau Pak Apik kemarin tuh saya WA pelayanannya tuh balasannya tuh cepet, responnya cepet. Makanya ya pakai awal siapa tuh lupa ya. Kalau Apik Prima Dia terus udah gitu ketemu Bapak, saya kan sebenarnya nggak ada janjian ketemu Bapak. Kita datang langsung ya, datang langsung ketemu Bapak langsung, jodohnya juga ya. Alhamdulillah jalan. Alhamdulillah. Kita iniin 100% udah dengan Apik aja. Yang awalnya budgetnya 75 jadi 300 lebih. Kena hipnotis bro. Kenapa memilih konsepnya kok nggak koin laundry atau QRIS ya? Konsepnya kok kartu, pakai kartu? Ya karena awalnya Bapak ya. Awalnya Bapak yang ini. Karena udah gitu saya berpikiran gini, kalau koin kan berarti konsumen member. Maksudnya nggak bisa daftar member ya. Sedangkan dari awal kan Bapak mengenalinnya tuh kita rekrut untuk jadi member gitu ya. Jadi untuk memikat apa sih ya? Mengikat jadi si konsumen itu nggak kemana-mana. Jadi untuk mengikat pelanggan kita menjadikan member. Beda dengan kalau koin tadi kan datang cuci bayar itu aja kan ya. Kalau Expro datang itu umpamanya untuk daftar member top up 100.000 saldo kita tambah free kartu. Jadi kita kasarnya dapat modal di awal Pak. Satu orang umpamanya satu kali berapa orang per hari ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah 700 kartu yang terjual Pak. Wih keren, 700 kartu. 700 kartu. Dengan variasi isinya beda-beda ya? Variasi isinya rata-rata untuk member awal 100.000. 100.000. Isinya berapa? 120.000. Enak sekali. 120 dengan hitungan kasarnya ya. Sekali cuci 8.000 ya kali hitungannya ya. Nyuci aja 8.000. Ngeringin? Ngeringin sama. 8.000 sama aja. Jadi 12 kali dipakai itu aja. 12 kali pakai dia harus top up lagi. Dengan konsep kartu kita bisa mengikat pelanggan. Jadi konsumen untuk menjadi pelanggan kita ikatnya melalui kartu. Kalau pakai koin kan orang beli koin tuker, habis itu ya sudah selesai pulang belum tentu dia balik lagi. Kalau kartu kan wah masih ada sisa nih, saya pakai lagi ya. Nah top upnya seperti itu. Bahkan kartunya ini pun bisa di tap di kasir untuk mencuci, misalnya saya pengen nyuci boneka dong satuan, jadi nggak bisa nyuci sendiri sepatu misalnya, konsepnya seperti itu juga bisa. Jadi full service, self service pun bisa dijalankan. Dan yang menarik tadi bisa dikasih bonus dan sebagainya. Dan kalau kita review kemarin marketnya memang kelas C, karena memang Bu Lilis dan Pak Dedi pernah ke kita, dan pernah ikut seminar juga bahwa kita penting banget menentukan target market. Ya ini tadi, pada waktu kita punya peluru untuk nembak pas, ya enak. Daripada nembakin market A, B, C ternyata nggak datang semua. Sayang peluru yang kita tembakkan di sana. Karena peluru yang ditembakkan itu artinya kita ada konsep marketing, ada biaya yang harus kita keluarkan untuk akuisisi pelanggan.
cost acquisition customer-nya juga harus kita hitung di sana. Ini sudah berjalan berapa tahun, Pak? Setahun ya? Belum ada? Belum ada setahun? Awal buka pertengahan Juni. Pertengahan Juni ya? Sekitar 8 bulan sudah menjual 700 kartu. X-Pro, keren sekali, luar biasa. Keren. Jadi kita bisa ngelihat, nanti teman-teman bisa mencatat kenapa sih kok bisa serame ini ya? Karena marketnya jelas, kompetitornya juga rame juga. Jadi jangan berpikir kalau buka laundry malah kalau bisa nggak ada kompetitornya, Mas. Nggak bisa. Namanya bisnis yang bagus ada kompetitornya. Karena marketnya sudah pasti terbentuk. Dan tinggal milih market ini, mau ke laundry yang mana dan sebagainya. Tadi Bu Lilis dan Pak Dedi juga bercerita, oh marketnya balik lagi loh. Pada waktu kita overload, si pelanggan kadang pindah ke tempat lain. Kalau lagi nggak overload ya ke sini dan sebagainya. Nah, buka laundry jam berapa sampai jam berapa, Pak? Untuk laundry sendiri buka dari jam 6 pagi, Pak ya, sampai jam 11 malam. Pegawai ada berapa sekarang, Pak? Sekarang ada 7. 7 doang? 7. Omset, Pak? Omset? Kalau omset bulan ini agak turun memang. Oke. Dari bulan sebelumnya. Yes. Di bulan sebelumnya itu omset 52 untuk 5 staff ya. 50 juta. Sekarang 40, tadi kemarin berapa? 40 berapa? Kan kemarin karena Februari bulannya kan pendek juga. tanggal 28. Iya 29 ya. Karena kurang hari kemarin 48. Oke. Targetnya masih di angka 50-an. Iya, masih di angka 50-an ya, berarti hampir 2 jutaan sehari, Pak. Wih, keren. Dan ini profitnya udah bisa ngitung ya, teman-teman. Apalagi banyak self-service-nya, banyak cuci lipatnya. Nah, oke. Saya mau nanya dulu, banyakan mana cucian dalam sebulan itu? Apakah cuci lipatnya, self-service-nya, terus cuci aja kah, setrika, atau satuan? Yang kira-kira mendominasi apa? Untuk yang mendominasi saat ini sih masih self-service ya, Pak ya? Self-service. Menyusul untuk cuci setrika nomor 2-nya. Bisa sampai berapa kilo, Bu? 200 lebih ya, 300. Oh iya, ya. 300-an sampai Dalam sehari itu. Tapi kalau memang hari kayak Selasa gini nih agak di bawah ini 100 lah, 100 kilo. Tapi Hari kemarin waktu saya ngecek kan, biasanya kan saya jarang ngecek kalau jam-jam siang ya. Ya. Kemarin saya antar ke rumah sakit, kok sempat ngecek. Oh, sore itu udah 150 di hari Rabu. Biasanya enggak gitu. Hari Rabu sampai 150. Ya mudah-mudahan hari ini nambah lagi lah. Siap. Omset tiba-tiba anomalinya naik dan sebagainya, bisa jadi laundry yang lain lagi tutup. Bisa jadi itu. Terus yang kedua bisa jadi banyak aktivitas di luar dan karena mungkin di Google Map ada, orang nyarinya ketemu. Terus bisa jadi yang ketiga adalah doanya Bapak Ibu. Doa yang paling spesifik adalah doa sering hujan. Dengan kayaknya hujan terus. Sering hujan akhirnya ya udah Rabu rame, Kamis rame, ya mudah-mudahan tiap hari rame. Karena di tempat lain juga overload, Pak. tapi kan kasihan juga karyawannya. Sampai saya turun tangan juga kalau ada yang ke ini. Kalau lagi penuh, emang waktunya absen pulang itu udah memang betul absen. Tapi orangnya nggak pulang. Jadi kita tanggung jawab ke kerjaan. Keren. Jadi untuk selesai hari ini jam sekian terakhir. Tapi waktunya dia jam 4 sore udah absen pulang. Mereka absen, Pak, tetap absen. Tapi orangnya nggak pulang, Pak. Nggak pulang. Lanjut nyetrika. Lanjut nyetrika, Pak. Ada yang lanjut nyetrika, ada lanjut untuk spotting, ada yang lanjut satuan, ada. Itu udah absen pulang. Siap. Dari awalnya seperti itu, tapi kan sebagai ini kan saya kan tenaga karyawan, masa kita ngehargai. Akhirnya kita ambillah kebijakan. Yaudah kita ambil per lembur per jam, gitu. Jadi sekarang kalau emang lebih dari waktu jam kerja kita masuk lembur ya, setuju. Jadi sekarang ada yang kadang 1 minggu kan 1 orang libur, Pak. Tapi kadang-kadang saya nggak mau libur, ambil lembur aja, ya silahkan masuk. Tapi untuk karyawan sendiri sebetulnya ada cocok lah dengan sekarang, dari awal buka sampai sekarang belum ada yang ganti. Wih, keren. Belum ada ganti. Boleh dikasih tipsnya, Bu? Kita gini ke karyawan tuh, jadi kita nggak anggap karyawan. Kita anggap kita keluarga, apa yang kita makan ya dia juga sama. Gitu. Oh, dikasih fasilitas makan juga ya. Wih, keren. Makan 2 kali. 3 kali saya. Pagi 3 kali sarapan, Pak. Oh iya. Sarapan. Untuk sarapan tapi mereka ambil uang sendiri, Pak. Maksudnya uang untuk beli sarapan gitu. Untuk siang kan di rumah masak ya. Sama sore makan sore juga dapat. Jadi yang kita makan dengan yang karyawan makan itu sama. Nggak dibedakan.
saya sering dengar kan katanya karyawan laundry itu jarang yang awet gitu katanya. Benar. Tapi saya alhamdulillah karyawan saya ya mungkin itu kali tipsnya tuh karena kita nggak ngebeda-bedain gitu aja. Nama saya Siska. Siska, Saya Miska. Miska. Miska, Iya. Miska dan Siska. Oke, ini kasir semua di Iya. sini. Oke, kira-kira yang kenapa sih alasan mereka kok pindah ke sini dibanding mungkin laundry yang lain? Ya kayak yang tadi kan ibunya bilang airnya banyak, Airnya banyak, terus lebih bersih juga. lebih bersih. Iya dari tempatnya juga katanya enak, ada mejanya bisa buat ngelihat. Oh, di tempat lain nggak ada mejanya? Nggak ada. Oh, luar biasa, nggak ada mejanya. Iya. Mas Asep, Iya. udah berapa lama kerja di sini, Mas? Ya dari awal buka sih Pak. Dari awal buka. Iya. Kalau ada konsep sistem kayak gini, ini kan konsepnya kan nggak ditimbang ya, Mas? Iya. Nggak ditimbang, berarti kan sesuai dengan garisnya ini. Kalau lebih dari garis ini kan pastinya nanti ngeringinnya bisa 2 Iya, kali. bisa 2 Mau- kali. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah, sering itu Pak. Sering ya? Jadi- Cuman emang untuk di kampung kita sendiri ya, Kampung Rawa ini emang agak sedikit bandel ya orang-orangnya. Maksudnya tuh udah kita kasih tahu gitu, karena emang kapasitas kan kita udah kasih Iya, tahu gitu kan, udah kita kasih batas gitu kan. Cuman emang dia udah terbiasa karena mungkin di tempat lain emang seperti itu gitu Pak. Kita kasih tahu bahwa di sini emang udah dikasih kapasitas buat lebih bersih lagi gitu. Harus sesuai batas Iya, ini. sesuai batas Kalau lebih ini. dari itu di luar tanggung jawab. Iya, kita, di luar gitu. tanggung jawab kita. Akhirnya mengeringkannya kadang juga nggak kering-kering. Iya. Nah, terus kalau nggak kering gimana? Ya Berarti harus kalau ngetep lagi, Mas? iya. Oke. Kalau memang kesalahan dari dia, ngetep lagi, dia harus bayar lagi. Cuman kalau misalkan ada kesalahan dari kita ganti kok Pak. Kesalahan itu maksudnya mungkin nggak kering. Iya, atau mungkin nggak kering atau ada panas. ya ada error gitu kan mesinnya, paling kita ganti. Karena emang kita tanggung jawab gitu. Ya untuk Dewa HK kedepannya supaya lebih rame lagi aja gitu Pak. Rame. Iya. Ini kurang rame nih berarti. Kurang rame nih Pak. Mesinnya aja nggak mampu. Iya. Ntar ya kita minta tambah lagi lah. Lagi bos. Gitu ya. Oke, siap. Makasih. Harganya aja Pak dikondisiin. Lumayan menarik apa yang disampaikan beliau tadi bahwa sering terjadi di dunia UKM, terutama di bisnis laundry ya, apalagi laundry kilauan itu kan keluar masuk pegawai dan sebagainya. Mungkin teman-teman dan termasuk saya bisa mencontoh Pak Dedi dan Bu Lilis bagaimana mentreatment karyawan akhirnya ya seperti keluarga. Ya disesuaikan juga gajinya dengan pekerjaan yang mereka lakukan dan sebagainya. Kan Ibu Desi Amalia. Udah sering kesini Bu? Udah langganan. Udah langganan dari Iya, kapan? dari awal buka ini. Dari awal buka. Iya. Kenapa milih di sini Bu? Ya karena kualitasnya mesinnya bagus, Oh, mesinnya pencuciannya bersih. Memang Ibu pernah laundry kemana sebelumnya? Cuman dia laundryanya kurang bersih. Kurang bersih. Iya. Self service kayak gini juga? Iya. Cuci sendiri gini juga? Iya, self service juga. Poin. Poin juga? Iya. Kenapa kok bisa nggak bersih kira-kira? Iya. Kan mesinnya sama aja kayaknya. Kurang Enggak, tahu deh beda? apa karena mesinnya kali beda. Oh, mesinnya beda. Karena di sini juga airnya juga agak lumayan banyak gitu. Kalau yang tempat lain cuma sedikit. Oh, airnya banyak juga Iya, ngaruh. airnya nambah. Terus nyucinya self service ini berarti? Iya, self Nyuci sendiri. Enggak, aku paling masukin sebentar nanti Aha. minta tolong sama mbaknya gitu. Oke, Tinggal terus nanti habis itu ngelipet sendiri. ngelipet sendiri di sini. Oke. Pernah nggak sih nyuci aja terus nanti jemur di rumah gitu? Enggak, aku Nggak nggak pernah. ya? Tapi Cuci ada kering ya? terus ya. Tapi ada ya tetangga-tetangga kayak gitu? Ada tetangga cuci doang, paling jemur di rumah. Kalau aku sih nggak pernah, alhamdulillah. Wah, keren. Jadi udah Udah rapi ya? langganan, iya. Udah rapi ya? Udah rapi, tinggal masuk lemari aja udah. Sip, keren. Terima kasih. Untuk cari pelanggan itu mudah, tapi yang sulit itu mempertahankan pelanggan. Benar. Dan kita untuk sampaikan ke tim itu, tolong jaga kualitas. Dengan kualitas ini bakal kan keluar, nanti dari luar itu bakal tersebar sendiri. Kalau kualitas kita jelek, otomatis keluar pasti jelek. Saya sampaikan seperti itu. Dan intinya perbaiki kualitas kita. Setiap komplain respon dengan baik, kita tanggung jawabin. Banyak pelanggan yang berpikir kalau sudah ke laundry ya pasti harus bersih. Padahal kan laundry ada levelnya, ada laundry kiloan, ada laundry satuan, ada treatment khusus, penanganan noda. Bahkan ada yang berpikir kalau ke laundry pasti hilang nodanya. Kan nggak seperti itu. Jadi kami pun juga selalu menyarankan di kelas FBL, kelas DLO pun di Apik Academy kan selalu kita sampaikan bahwa
Kita tidak pernah menjanjikan noda pasti hilang. Kita usahakan untuk berkurang bisa, tapi kalau noda hilang nggak bisa. Karena ya resikonya besar. Pada waktu kena chemical yang keras kan bisa bolong, bisa rusak. Betul. Nah, itu malah bolong itu bajunya, rusak itu berarti. Saya pernah coba Pak itu Pak. Oh gitu ya Pak? Pernah nyoba. Ada apa namanya? Ada sepatu. Karyawan juga kan yakin itu bakal hilang noda. Apa namanya pelanggan ini bertanya, kalau nggak hilang nggak gimana Pak? Katanya kan. Karyawan saya sebagai ya kemarin saya kenal sama Bapak ya sebagai apa namanya leader itu. Ya. Sampaikan kalau nggak hilang nggak usah bayar. Oke, siap. Nggak usah bayar Pak ya. Wah, saya bilang nggak usah bayar ini kan. Berani banget ya. Kita coba sekali, nggak hilang. Saya pesan lagi ke Resik, ya. Resik saya pesan lagi, minta tolong antar sekarang ya. Dipaketin, diantar, tetap nggak hilang Pak. Ketiga kalinya tetap nggak hilang Pak. Kirain hilang. Tetap nggak hilang, tapi berkurang jauh dari noda awal ya. Pelanggan ini udah coba beberapa laundry emang nggak bisa, tapi dengan berkurangnya itu mereka cerita ke temannya. Sebetulnya bisa hilang loh, punya saya juga yang noda yang di mana-mana nggak hilang, di sini berkurang banyak. Dari cerita yang gagal itu pun jadi nilai bagus buat kita Pak. Buat nilai bagus. Itu kan padahal gagal Pak yang nggak hilang. Tapi bayar nggak Pak pelanggan? Karena awal Pak nggak bayar. Tapi paling tidak bisa diinfokan kemana-mana. Akhirnya jadi marketing berjalan ya pelanggan. Tapi sejak itu ada yang banyak lumayan datang ya Pak, banyak ya. Jatuh sepatu dari teman-temannya, dari temannya si Anu katanya kan. Udah. Jadi dapat poin lagi ya teman-teman. Jadi bagaimana beliau membangun bisnis ini ditekuni dengan baik, model pelanggan yang berbeda-beda, ya kita bisa ketemu seperti itu tadi. Akhirnya pelanggan sendiri akan merekomendasikan Dewa HK ini ke teman-teman yang lain. Ini Dewa HK kan 8 bulan aja udah sekeren ini. Kepikiran untuk bikin cabang nggak sih? Kalau kepikiran sih sudah Pak. Sudah kepikiran? Sudah. Terus? Untuk ruko kan kita masih sewa ya. Kemarin kita udah DP rumah. Untuk menjaga kedepannya kalau ruko ini nggak bisa kita perpanjang. Kalau emang gitu bisa perpanjang dan sekarang yang ada di DP itu direncanakan untuk ke Dewa HK 2. Wah sih. Dan tadi kan sempat disampaikan bahwa ada hari-hari tertentu overload. Nah, ada pengembangan nambah mesin kah atau apa gitu, ada rencana Pak seperti itu Pak? Mesin ada, cuma memang tempatnya nggak cukup. Iya, nggak cukup. Dari kemarin juga waktu awal berapa bulan ya, waktu pas oper itu. Kita tambah lagi lah. Ya nambah lagi, tapi naruhnya di mana gitu. Kayaknya di jalan aja. Iya. Kayak tangga harus gitu. Masa nambah mesin paling kita ngorbanin meja lipat. Iya, itu yang kita untuk menjaga sebetulnya kalau nambah mesin meja lipat itu tergeser, sedangkan di Dewa HK ini terkenal ada meja lipatnya. Nanti kalau meja lipatnya nggak ada sama dengan yang lain, takutnya pelanggan itu kecewa. Terima kasih Pak Dedi dan Bu Lilis sharingnya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini dapat insight, dapat inspirasi, dan catatannya banyak banget. Saya juga dapat inspirasi banyak banget setelah main ke Dewa HK. Berapa kali teman-teman dari manajemen main ke sana Mas, main ke sana, iya. Terus dikasih tahu jangan bawa mobil sendiri. Kayak gimana sih, serame apa? Memang rame banget, keren sih. Daerahnya padat banget. Terus anak kecil lewat-lewat dan sebagainya, luar biasa. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan Pak? Yang terakhir Pak? Untuk teman-teman semua yang berniatan buka laundry, jangan berpikir untuk hasil besar dulu ya. Jadi kita buka ini kita di bulan pertama kita belajar untuk cari pelanggan-pelanggan, dan pasti akan meningkat dengan kualitas kita. Laundry itu yang dijual kan jasa ya, kualitas itu nomor satukan. Terima kasih Pak Dedi dan Bu Lilis atas waktunya sharing bersama kami, bersama teman-teman. Jadi semoga Dewa HK semakin sukses, semakin bisa bermanfaat lebih bagi karyawan maupun orang sekitarnya, dan teman-teman yang nonton laundry semakin sukses juga. Yang belum buka laundry segera buka laundry, gitu ya.
Siap, terima kasih. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Dedi dan ini istri saya Lili Suryani. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.